Halo guys, jujur aja ya, gua mah bingung banget terhadap orang-orang yang memang dari hatinya itu sangat menginginkan banget dah pokoknya mah menghentikan kekacauan, kerusakannya saya perbuat sejauh ini. Padahal kuncinya hanya satu, yakni mereka hanya harus memenuhi kebutuhan gua dalam hal gimana ya, eh, pusing anjing ya, aduh. Yakni dalam hal meraih titik ketenangan hati ya guys, bukan hanya kebahagiaan yang terlihat jelas secara zahir. Ingat, gua itu punya kepribadian ganda. Satu sisi gua itu memiliki sifat seorang Sultanul Aulia atau pakarnya seorang Juhud anti dunia. Di satu sisi yang bertolak belakang lagi, gua juga dikenal di sisi penduduk langit itu sebagai wadah Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau kalian menyimak seluruh hal yang gue sampaikan di YouTube, pasti kalian tahulah mengenai kepribadian ganda ini. Ingat guys, kalau kalian menilai kepribadian gue itu sekedar sekilas apa yang kalian lihat dan apa yang gue lakuin, itu salah besar guys. Kalau kalian ingin menilai gue, kalian harus terjun ke dunia gua, ke frekuensi gua, ke minat gua, apapun itu. Dan salah satu cara yang paling tepat adalah mengakrabkan diri kepada gua. Bukan hanya sekedar teman, bukan hanya sekedar teman kerja, melainkan sahabat curhat seperti soib gua di kampung. Yang kalau kalian lihat di YouTube ini, gue pernah battle beatbox sama dia. Dan itu pun aksi battlenya gue jadikan video utama di channel gue guys. Namanya adalah Anggap Pratama atau Muhammad Anggap Pratama. Jujur dialah yang paling kenal terhadap gue, tapi dia belum tahu 100% real murni akan kepribadian ganda ini. Adapun yang dia tahu hanya sekilas tentang sisi hip hop gue itu sejauh apa dan sejauh mana, itu yang dia tahu. Dan lanjut ke pembahasan inti aja ya guys. Betul gue capek dah, aduh. Jujur sebelumnya pengen tidur gini lah. Cuman berhubung si Alpha guys itu menuntut banget gue untuk klarifikasi. Karena kalau gue nggak klarifikasi, ya gitulah, akan ada banyak atau perselisihan yang sangat besar di sisi masyarakat akan terjadi. Makanya gue dituntut untuk klarifikasi guys. Jujur kalau gue boleh jujur, gue sebenarnya malas untuk klarifikasi kayak gini. Kenapa? Karena percuma. Apapun yang gue sampaikan ke lawan gue atau ke para penyimak gue, penerima pesan gue, penerima apa yang gue sampaikan, mereka semua susah diajak kompromi, kecuali mereka melihat apa yang gue sampaikan itu sesuai dengan kehidupan gue. Padahal faktanya gue nggak bisa menuruti apa yang mereka mau. Kenapa?
Kalau kalian nyimak klarifikasi gua sebelum ini, kalian pasti tahu lah soal sumpah gua terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang berdakwah ke dunia hip hop itu kayak gimana? Yakni suatu sumpah atau janji yang gua sendiri pun nggak menyangka-nyangka sumpah atau janji tersebut mutlak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dari apa gue tahu Allah itu ridho atau enggak terhadap sumpah tersebut, bahkan menuntut gua untuk menjalankan sumpah tersebut lewat satu keadaan fakta dan kebenaran, yakni cuaca semakin kesini semakin tunduk di bawah kehendak gua, dan dari titik itulah gua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menuntut gua untuk menjalankan sumpah tersebut. Nah, kalian wajib tahu sumpah tersebut itulah satu-satunya kunci gimana caranya alam ini menjadi normal kembali. Singkat cerita, kalau gue menjalankan sumpah tersebut sepenuhnya, setulusnya, setotalitasnya, sampai di titik kematian gue telah tiba, intinya titik penghabisan lah, maka disitulah alam akan kembali normal. Tapi di satu sisi kalian wajib tahu, isi konsep sumpah tersebut adalah gua hanya akan berdakwah di dunia hip hop itu sendiri tepat setelah gua udah bahagia hidupnya lahir dan batin, guys. Sedangkan kunci kebahagiaan kalian pasti tahulah, yakni suatu ketenangan. Tapi di sini dan sampai detik ini, jujur gue belum mendapati isi ketenangan itu sendiri. Kenapa? Karena yang gue butuhkan terkait dalam hal menyempurnakan sisi kesosialisasian gue itu sendiri pun sampai detik ini belum gue dapatkan. Apa itu yang gue butuhkan? Hanya dua, guys. Dan ini pun harus sesuai turutannya atau harus sesuai urutan lah. Dan yang pertama adalah, yang paling utama adalah seorang istri yang bisa menerima gua apa adanya. So pasti perempuan tersebut adalah salah satu dari dua perempuan, yakni target gua yang udah gua jelaskan terkait soal target tersebut di situs web gua sendiri atau laman server blogspot gua sendiri, website pribadi lah bisa dikatakan. Di situ gua udah jelaskan siapa saja target gua itu. Dan sorry banget ya jika target gua itu bukanlah orang yang memang mudah untuk didapatkan hatinya. Kenapa? Karena di satu sisi gua mencintai si target tersebut bukanlah semata-mata ingin mendapatkan hatinya sepenuhnya, melainkan hanya untuk dua hal, guys, yakni hanya untuk sebagai penentu sistem invasi gua berlanjut atau terhentikan. Dan itu semua tergantung pilihan hidupnya. Jika dia berpaling dari gua, menikah apalagi dengan seorang yang lain dari gua, maka di titik itulah sistem invasi gua akan berlanjut lebih badas lagi dari sebelumnya. Dan otomatis kekacauan pun akan lebih besar lagi dampaknya. Dan itu semua real murni tanggungan dosa yang gua timbulin dari sistem invasi tersebut 100%.
Allah akan tangguhkan dosa-dosa tersebut ke sisi jiwa lahir batin si target tersebut secara tidak sadar, guys. Makanya di sini kalau kalian memperhatikan kehidupan gua yang semakin jauh dari yang namanya agama, ibadah, tapi di sisi lain hubungan gua dengan Allah tetap aman-aman aja. Kenapa? Karena pengaruh dari si target tersebut yang enggan menerima gua apa adanya. Malah sebaliknya, mereka terus menuntut masyarakat agar menjadikan gua ini menjadi ada apanya atau seperti yang mereka mau. Padahal kunci keabsahan pilihan hidup terkait penentu sistem invasi kiamat itu sendiri adalah ketulusan dia dalam hal memilih hidup, yang dari pilihan hidup itulah sistem invasi gua tertentukan arahnya kemana. Ingat guys, ketulusan, garis bawah ya, ketulusan, bukan keterpaksaan. Dan faktanya jika mereka si target gua terus menuntut masyarakat untuk menjadikan gua seperti agar menjadi seperti yang mereka mau, maka apapun yang mereka lakukan, sekalipun itu menyatakan diri untuk memilih hidup lahir batin bersama gua, yang dari pilihan hidup itulah Allah akan menuntut gua untuk berhenti dalam hal berinvasi kiamat. Ingat guys, ada muter-muter gua. Kalau ada paket mau live streaming inilah anjing. Aduh. Ada pusing. Ini nggak ada solusi ya. Padahal gue udah mutlak kasih solusi. Pusing. Ingat guys, kunci keabsahan pilihan hidup tersebut adalah ketulusan. Jika mereka nggak tulus memilihnya, maka pengaruh dari pilihan tersebut nggak akan berlaku sedikit pun. Sekalipun gue udah nikah sama si target, tetap invasi akan berlanjut. Paham kan? Ingat ketulusan, bukan keterpaksaan. Oke. Dan gue kan tadi ngejelasin hanya untuk dua hal kan, gue mencintai si target tersebut. Dan adapun yang keduanya adalah hanya untuk menjadi wadah dosa gue dan dosa seluruh pendosa di muka bumi ini selama di zaman atau selama dia hidup di dunia. Oke guys. Dan adapun pengaruh dari yang kedua tersebut akan berhasil jika si target tersebut mutlak secara nyata memilih jalur hidup kiamat. Memang pantas dipercepat dengan cara menjauhi gua, bahkan yang lebih parah menikah dengan seorang pria yang lain, berpacaran, menjalin hubungan di belakang gua dengan seorang pria yang lain, dan lain sebagainya. Ingat guys, intel gua itu ada dua. Satu tim itu manusia asli warga Amerika Serikat, satu timnya lagi pengaruh dari kemampuan gua dari sisi kealiman gua, yakni seluruh alam ini, mulai dari energi angin, panas, bebatuan, pepohonan yang ada di sekitar kalian. Itulah mata-mata gua atas dengan kalian terhadap gua.
Ingat untuk si target, apapun yang kalian lakukan, jangan harap gue nggak tahu. Gue tahu, cuman gue diam. Kenapa? Karena nggak ada hak gue untuk membahasnya juga. Kenapa? Karena tujuan gue mencintai kalian itu hanya untuk dua hal. Dan dari kedua hal tersebut tidak ada satupun tujuan gue untuk menikmati diri kalian, tubuh kalian, apalagi mendapatkan kalian seutuhnya. Ingat guys, bahkan sejujurnya gue sangat berharap kalian itu jauh-jauh dari gue. Bahkan gue sangat berharap juga kalian itu cepet-cepet nikah sama pria yang kalian ingini secara nafsu, selain gue tentunya. Kenapa? Karena gue udah muak dengan seluruh sistem teritori dari musuh gue sendiri, yakni iblis yang sudah mendunia. Mulai dari sistem teritori, infrastruktur, mafia, investor, dan lain sebagainya, yang secara tidak langsung mereka telah melanggar ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah, di ayat-ayat pertama lah, yang kalau nggak salah bunyi artinya adalah suatu peringatan yang menyatakan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Itu satu kelompok itu sempat memperingati kelompok yang lain agar tidak merusak bumi ini. Tapi yang kelompok yang diperingati itu malah menjawab, kami tidak merusak bumi ini, sesungguhnya kami hanya melakukan perbaikan. Dan itulah yang bikin gue muak terhadap tipu daya dunia ini, sehingga gua pun memutuskan, dan para malaikat pun udah pada sepakat, kerabat gua pun udah pada sepakat, soal sistem invasi ini memang harus dilanjutkan. Padahal kunci untuk menghentikannya hanyalah satu, buka hati gua terhadap kesempurnaan hablum minanas itu sendiri, yakni dengan cara memenuhi kebutuhan gua dalam hal meraih ketenangan di sisi manusia guys. Ingat, cuma dua yang gue butuhin, cinta sejati dari target gue, dan sahabat sejati yang satu frekuensi dengan gue, satu minat dengan gue. Itu doang udah. Bukan uang, bukan kekayaan, bukan senang-senang ataupun yang lainnya. Ada pun yang selain dari dua itu adalah keinginan gue yang sesuai nafsu gue, yang faktanya gak bisa gue kontrol saat ini. Kalian lihat kan ini gue di mana? Yo, ini adalah replika dari diskotik yang gue bikin sendiri di kamar gue, cuma untuk menyempurnakan sistem invasi gue guys. Ingat, sistem invasi tersebut menjadi lebih badas itu tergantung gue, atau enggaknya itu tergantung gue. Semakin gue hancur, semakin gue sesat, semakin gue jauh dari agama dan ibadah, semakin lebih badas sistem invasi yang akan berjalan. Kalian lihat, pemanasan global semakin hari semakin meningkat. Itu mengikuti keadaan hati gue yang setiap hari selalu panas karena dipersulit mendapatkan cinta sejati gue. Dan untuk cinta sejati gue itu bukanlah si target sepenuhnya. Karena apa? Karena di kolom atau di perihal pilihan dari situs web gue yang gue bikin khusus untuk si target tersebut, terkait pilihan kiamat tidak dipercepat, itu ada dua opsi. Opsi pertama, mereka sendirilah yang harus menikah sama gua. Opsi kedua adalah mereka harus mengenalkan gua ke seorang sultanul aulia dan kalangan perempuan yang masih hidup di zaman ini. Sedangkan faktanya, seorang sultanul aulia tersebut adalah
hanya satu perempuan berbanding semua perempuan di muka bumi ini, guys. Kalau kalian menyimak SW gua atau status WA gua, pasti kalian tahu keberadaannya itu di mana. Ingat guys, cuma di SW itu doang gua kasih tahu. Itu pun jujur terpaksa. Kalau bukan tuntunan dari kerabat gua males sebenarnya setahunya. Aduh, pusing aku. Capek gua, cok. Ya, kalau kalian masih ingin membantu gua atau ingin menghentikan gua soal kekacauan yang gua timbulin di kondisi alam dan lain sebagainya, terutama di kondisi alam ya guys, itu hanya Sinda sejati gua yang bisa menghentikannya. Ingat ketulusannya, bukan keterpaksaan. Tapi kalau mereka terpaksa sama gua, fix di detik yang sama, gua akan menunjukkan sikap yang memang gua tunjukkan bahwa gua udah sebodoh amat sama si target atau cinta sejati gua tersebut. Ingat guys, emang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu emang nggak terbatas sabarnya. Tapi di sini kalian lihat, gua ini hanyalah manusia yang memiliki kesabaran yang terbatas. Jika perjuangan gua nggak dihargai, ya udah, apa boleh buat. Nasi telah menjadi bubuk, udah nggak bisa dilanjutin lagi. Kalau emang yang gua perjuangin tersebut gak ngehargai gua, ya udah, gua mundur. Cuman satu hal yang pasti, semakin gua jauh dari lo yang gua perjuangin lo, semakin gua jauh dari lo, semakin lo jauh dari gua, semakin di detik yang sama pula Allah akan menjauhkan diri atau menjauhkan rahmatnya untuk seluruh alam ini. Ingat guys, ini serius, bukan hal yang emang sepele lah.
Nah ya, sekian, see you next time, bye bye.